Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi, alhamdulillah, pelajaran kitab Al-Fiqh bin Malik Tawdih wa Bayan karya Syekh Abu Muhammad Sa'id bin Abdul Hadi Al-Yafi hafizahullah ta'ala. Kita masih melanjutkan alat penjazam dua fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala, fi'alaini yaqdina syartun quddima yatlul jaza'u wa jawaban wusima. Alat-alat penjazam di atas tadi mengharuskan menjazam dua fi'il. Fi'il pertama disebut dengan syarton, itu wusima. Fi'il pertama yang di depan itu disebut fi'il syarat, dan fi'il yang datang setelahnya yatlu, yang datang setelahnya itu yang kedua dinamakan jaza dan jawaban dari syarat. Usima dinamakan. Terus Qala syarih hafizahullahu ta'ala, ay anna kullan min adawati syarti taqtadi jumlataini tusamma al-ula syartan wa thaniyah jazaan wa jawaban. ويجب كون الأولى فعلية، أما الثانية فالأصل فيها أن تكون فعلية وقد تكون اسمية. وأما قوله فعلين فلأن حق الشرط والجزاء أن يكونا فعلين، وإن كان ذلك لا يلزم في الجزاء. يقتضين يطلبن وهو فعل مضارع مبني والنون عائد على الأدوات وسم علم. وفهم من قوله يتلو الجزاء أن الجزاء لا يتقدم، وإن تقدم على أداة الشرط شبيه بالجواب فهو دليل عليه وليس هو الجواب. Kata beliau yaitu setiap dari alat-alat syarat itu mengharuskan ada dua jumlah. Yang pertama namanya syarat, jumlah pertama. Kedua namanya jazaan wa jawaban, balasan syarat. Wajib pertama itu fi'liyah, adapun kedua asal padanya fi'liyah tapi kadang ismiyah yang dipakaikan nanti fa atau dan fujaiyah. Adapun perkataannya fi'lain dua fi'il, karena hak syarat dan jawaban itu dua fi'il, walaupun tidak harus dalam jaza dua fi'il. Mengharuskan yaitu yatlu benar, meminta dia fi'il mudhari mabni dan nun kembali ke adawat, maksudnya yaktadina, itu maknanya yatlu benar. Ini yaktadina fi'il mudhari mabni karena bersambung dengan nun nisbah yang kembali kepada alat-alat syarat tadi di atas. Usima maknanya ulima, diketahui, dipahami dari ucapan penulis yatlul jaza, balasan itu datang setelahnya. Jaza berarti tidak mendahului syarat. Kalau dia mendahului alat syarat yang mirip dengan jawaban, maka itu dalilun alaih, hanya dalil saja, bukan dia jawabannya, tapi dalil jawab, dalil akan adanya jawaban. Wa madiyaini aw mudari'aini tulfihima aw mutakhalifaini. Keduanya madi atau mudhari, keduanya apakah keduanya berupa fi'il madi atau fi'il mudhari? Berupa fi'il madi dan fi'il madi. Kenapa dan fi'il madi? Atau fi'il mudhari dan fi'il mudhari? Oh, maksudnya madi atau keduanya madi atau mudhari dan fi'il mudhari atau keduanya? Atau keduanya berada, itu fi'il madi dan fi'il mudhari itu keduanya berbeda. Jadi saya sebutkan di terjemahannya itu bisa bentuknya madi, bisa mudhari, bisa juga mudhari madi, atau nanti mudhari. Banget itu fi'il syarat dan jawaban syarat. Terus إذا كان الشرط والجزاء فعلين فلهما 4 صور. الصورة الأولى أن يكون الفعلان ماضيين، نحو إن قام زيد قام عمرو، وهما مبنيان في محل جزم. الصورة الثانية أن يكون مضارعين،
nahwu in yakum Zaidun yakum Amrun, wa tajzimul adatu lafdhayhima in kana mu'rabaini, fa in kana mabniyaini fal jazmu lil mahalli. الصورة الثالثة أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا نحو إن قام زيد يقم عمرو. الصورة الرابعة أن يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا وهو قليل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقول عائشة رضي الله تعالى عنهما إنه رجل أسيف mata yakum maqamaka raqqa. Baik. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, kalau fi'il syarat dan jawabannya adalah dua fi'il, maka bagi ini ada 4 bentuk. Keduanya fi'il madhi seperti in koma zaidun koma amar, maka keduanya mabni tapi berada dalam kedudukan jazm. Sudah lewat kan di wadil i'rab. Syarat dan jawaban syarat fi mahalli jazm. Keduanya fi'il mudhari, contohnya iyakum zaidun yakum amr, maka ini menjazm alat itu lafadznya. Kalau keduanya mu'rab, kalau keduanya mabni, maka jazmnya juga mahal. Maksudnya bisa bersambung dengan nun taukid atau bersambung dengan nun nisbah, maka jazm mahalnya. Yang ketiga, pertama fi'il madhi. Yang kedua fi'il mudhari. Contohnya in koma zaidun yakum amr. Ini pertama madhi, kedua mudhari. Maka antum i'rab pertama mabni fi mahalli jazmin, kedua mu'rab. Yang keempat, pertama mudhari, kedua madhi. Terbaliknya, wa qalil. Ini paling sedikit ya. Paling sedikit pertama mudhari, kedua madhi. Lebih sering itu madhi pertama, kedua mudhari. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yakum lailatal qadar imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Ghufira. Itu kan jawabannya. Dan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, innahu rajulun asifun mata yakum maqamaka raqqa. Mata yakum syarat, jawabannya raqqa, fi'il mudhari. Wa ba'da madin raf'uka al-jaza hasan wa raf'uhu ba'da mudhari'in wahan. Baik. Dan setelah fi'il madhi dianggap baik untuk meropa fi'il jawaban syarat, dan ropa jawaban syarat setelah fi'il mudhari sebagai fi'il syaratnya dianggap lemah. Idza kana syartu madiyan wal jazaa'u mudhari'an jaza jazmul jazaa'i wa raf'uhu. Raf'uka al jazaa hasan ay wal jazmu ahsanu minhu li'annahu al aslu. Taqulu in qama zaidun yaqum amrun wa yaqumu amrun. وتعليل ذلك لما لم يظهر لأداة الشرط تأثير في فعل الشرط لكونه ماضيا ضعفت عن العمل في الجواب. إن كان شرط مضارعا والجزاء مضارعا وجب الجزم فيهما، ورفع الجزاء حينئذ ضعيف كقوله يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن yusri' akhuka tusra'u. Baik, kata beliau, kalau syaratnya madhi, jazanya adalah mudhari, maka ya jazmul jaza wa raf'uhu. Masya Allah, ini faedah berikutnya ya. Jadi kan tadi bentuknya ada 4. Bentuknya ada berapa? Ada 4 bentuknya. Sekarang bagaimana bacaan-bacaannya? Jadi kalau syaratnya adalah madhi, kemudian balasannya mudhari, ternyata boleh rofa, boleh jazm. Itu mudhari'nya. Iya, boleh. Dan kalau antum rofa balasannya itu lebih bagus, yaitu jazm, rof'ukal jaza hasan, yaitu jazm, wal jazmu ahsan minhu li'anahul aslu. Kalau kamu rofa, bagus. Tapi jazm lebih bagus. Tanda? Jadi bagus antum rofa, tapi jazm lebih bagus. Karena asalnya adalah jazm. Kamu katakan in koma zaidun yakum amrun boleh, wa yakumu amrun boleh. Dibolehkan hal tersebut.
Kemudian ta'lilu dzalika, sebab dari hal tersebut, lamma lam yadhhar li adati syart ta'thir, tatkala tidak nampak alat syarat itu pengaruh pada fiil syarat. Ini sebabnya. Ketika tidak ada pengaruh pada fiil syarat, ya, tidak ada pengaruh pada fiil syarat, yaitu karena dia hukumnya adalah, ya, mabni, likauniha madian, kan dia madi, dha'ufat anil amal fil jawab, maka lemah beramal dia dalam jawabannya, lemah dia beramal pada jawabannya, Ini alasannya. Kenapa bisa boleh begitu? Alasannya karena beliau bilang seperti itu, ketika tidak nampak pengaruhnya secara lafaz, ya, di fi'il syarat, maka lemah, ya, dia beramal. Kemudian kata beliau, wa in kana syartu mudhari'an, kalau syaratnya adalah mudhari, wal jaza' mudhari'an, dan jazanya adalah mudhari juga, berarti mudhari, wajib jazm pada keduanya, dan merupakan jaza ketika itu dhaif, karena asal menyelisih apa? Menyelisih asal. Iya. Kakaulihi, seperti ucapannya penyair, ya aqra'u ibnu habisin, ya aqra'u innaka in yusra fil mudhari ahuka tusra'u malah tusra'u. Sebenarnya kan apa? Tusra' kan sama-sama fi'il mudhari, tapi dia roba boleh, tapi itu dhaif. Waqrun bifa hatman jawaban law ju'il syartan li in aw ghairiha lam yanja'il. Ini yang tak terpenuhi syarat. Gandengkanlah secara wajibnya jawaban syarat dengan fa apabila tidak dapat dijadikan sebagai fi'il syarat bagi, ya, in atau selainnya. Terus, Ay idza kana al-jawabu la yasluh an yakuna syartan wajib iqtiranuhu bil fa'i wa dhalika kal jumlatil ismiyati nahu in jaa zaidun fa huwa muhsinun fala yasluhu in huwa muhsinun lianna adata syarti la yaliha illa al jumalul fi'liyatu. baik, yaitu jika jawabannya tidak cocok menjadi syarat, wajib digandengkan dengan fa. Maksudnya tidak cocok menjadi jawaban syarat, ya, wajib digandengkan dengan fa. Seperti jumlah ismiyah, contoh in ja'a zaidun fa huwa muhsin. Tidak cocok in huwa muhsin, tidak cocok. Karena alat syarat tidak terletak kecuali setelah jumlah apa? Fi'liyah. Kan syarat menjadi jawaban syarat bisa lagi diulang in. Anda paham kan? Anda bilang ini in takum akum. Maksudnya in takum in akum. Ketika tidak bisa diulang innya, maka tidak bisa menjadi jawaban. ومما لا يصلح أن يكون شرطا ويجب اقترانه بالفاء الجملة الإسمية، الجملة الفعلية التي فعلها طلبي، الجملة الفعلية التي فعلها جامد، الجملة الفعلية المسبوق فعلها بلن، الجملة الفعلية المسبوقة بقد، الجملة الفعلية المسبوقة بما، الجملة الفعلية المسبوقة بالسين أو سوف، وهي مجموعة بقولهم اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيس. Ini wajib ada pemisahnya dengan fa. Di antara yang tidak bisa untuk menjadi syarat, wajib digandengkan dengan fa. Satu, jumlah ismiyah. Dua, jumlah fi'liyah, tapi fi'ilnya tolak. Fi'ilnya tolak. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ittabi'uni. Fi'il apa itu? Tolak. Tidak bisa menjadi jawaban. Iya.
Yang kedua jumlah fi'liyah, tapi fi'ilnya jamid juga sama, tidak bisa. Iya, tidak bisa kalau fi'ilnya jamid. Jumlah fi'liyah yang diawali fi'ilnya oleh lan, tidak bisa juga. Jumlah fi'liyah diawali oleh kode, tidak bisa juga. Jumlah fi'liyah diawali oleh ma, tidak bisa juga. Jumlah fi'liyah yang diawali oleh sin, tidak bisa juga. Jumlah fi'liyah yang diawali oleh saufa, tidak bisa juga. Dia terkumpul dalam ucapan mereka, ismiyatin tolabiyatin wabijamidin wabima walan wabima wabilan wabiqode watamfisi. Ini terkumpul ya, ismiyah, tolabiyah, jamid, ma, lan, qode, tamfis, mencakup sin dan saufa. Kalau ada ini pasti ada fa. Kalau ada semua ini pasti ada fa pada fiil jawabannya. Terus wa takhluful fa idal mufaja'ah ka in tajud idza lana mukafa'ah. Baik. Berikutnya kata beliau wa takhluful fa, dan bisa menggantikan fa. Ya, fa dapat digantikan oleh ida. Oleh ida. Kapan itu? Idanya apa? Beliau bilang fujaah. Ida fujaiyah. Seperti in tajid ida lana mukafa'ah. In tajid ida lana mukafa'ah, seperti contoh itu. Terus وقد تغني إذا الفجائية عن الفاء بشرط أن يكون الجواب جملة اسمية ومنه قوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ولم يقيد المصنف رحمه الله الجملة بكونها اسمية استغناء بفهم ذلك من التمثيل وهو إن تجد إذا لنا مكافأة أي منا ويكون ذلك إذا كانت الأداة إن الجازمة أو إذا غير الجازمة لأن كلا منهما أم بابها نحو ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. Baik. Kata beliau kadang mencukupkan, kadang idza fujaiyah mencukupkan dari fa dengan syarat jawabannya jumlah ismiyah. Karena fa idza tidak pernah masuk pada jumlah fi'liyah. Jadi syaratnya kalau dia jumlah ismiyah. Di antaranya firman Allah Ta'ala intusibhum sayiatum bima qaddamat aydihim idahum yaqonatun. Penulis tidak mengikat jumlah dengan ismiyah karena mencukupkan dengan pemahaman dari contoh. Ya kan? Kan belum contoh kan apa? Intajide idza lana mukafa'ah. Belum tidak bilang takhluful fa'idal fujaiyah bijumlah ismiyah. Tidak bilang begitu. Cukup dengan contoh. Wahwa intajid idza lana mukafa'ah ay minna. Wa yakunu dzalika idza kanatil ada. Demikian itu terjadi kalau alatnya adalah in, jazimah atau ida yang tidak menjazim. Kapan ada ida fujaiyah setelahnya? Biasanya itu kalau ada sebelumnya in atau ida. Syartiyah tapi goiri jazm. Karena setiap dari keduanya adalah ummu babiha, induk dari bab penjazm. Contoh, summa idza da'akum. Ini untuk istilah idza ya. Summa idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Beda idza di sini ya. Idza sebelumnya idza syartiyah. Goiri jazm. Idza setelahnya idza apa? Fujaiyah. Ya, idza fujaiyah. Terus والفعل من بعد الجزاء إن يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قم. Kemudian kata beliau fi'il ya yang terletak setelah jawaban syarat tidak bergandengan fa atau dengan waw, maka ia boleh dibaca dengan 3 bacaan. Itu boleh antum rofa, nasab dan jazm. Boleh antum rofa, nasab atau jazm. Ya, kan gini saudara kan. Kalau ada fa, nasab. Paham kan? Belum kan? Jika tidak bergandengan. Dan jawaban syarat, jika bergandengan dengan fa atau dengan waw, maka jika bergandengan dengan fa atau waw, boleh bergandengan, boleh dengan baca 3 bacaan. Belum bilang begitu. Fi'il setelah balasan. Setelah balasan. Kalau digandengkan dengan fa atau dengan waw, maka bitathlithin qomin. Dibaca dengan 3 bacaan.
Yaitu rofa, nasab atau jazm. Ini masalah atopnya ya. Dengan fa atau dengan waw. Terus. إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز فيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول الجزم، الثاني الرفع، الثالث النصب. وقد قرئ بالثلاثة قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر، بجزم يغفر، ورفعه على قراءة سبعية ونصبه شذوذا، فالجزم عطفا على اللفظ أو المحل لجواب الشرط، والرفع على أن الواو أو الفاء استئنافية أو عطف على مجموع الشرط والجواب، والنصب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية أو الواو المعية، لأن الشرط مضمن معنى الاستفهام في عدم تحقق وقوعه. من بعد الجزاء يشمل المجزوم وغيره. قال تعالى: وإن تخفوها أو تؤتوها الفقراء إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر، بجزم يكفر، ورفعه على قراءة سبعية ونصبه شذوذا، قم حقيق وجدير. Baik. Kata beliau, kalau terletak setelah jaza syarat fi'il mudhari ini dengan fa atau dengan waw, boleh padanya tiga sisi. Jazm, rofa, nasab. Sekarang i'rabnya. Sebentar. Sisi-sisinya kalau di jazm, rofa, nasab. Telah dibaca dengan tiga bacaan firman Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru. Itu dia. Setelah jawaban syarat ya, ada fayaghfiru. Di jazm fayaghfir, di jazm rofa di atas qiraah sab'ah dan nasab syad menyelisih qiraah sab'ah. Jazm atau di atas lafaz atau mahal untuk jawaban syarat. Rofa yaitu waw atau fa berarti jumlah baru. Atau ke keseluruhan syarat dan jawabannya, karena syarat dan jawabannya keseluruhannya adalah rofa. Boleh. Atau nasab dengan an mutmaratan wujuban setelah fa sababiyah atau waw ma'iyah. Cuma pertanyaan kan harus diawali oleh tolak. Tolaknya mana? Karena alat syarat terkandung di dalamnya istifham. Itu lagi. Alat syarat terkandung di dalamnya makna apa? Istifham. Dan istifham termasuk tolak. Termasuk tolak. Fi adami tahakkuki wuku'ihi. Karena namanya syarat itu kan tidak pasti terjadi. Berarti sama dengan istifham. Sama dengan istifham. Kemudian mim ba'dil jaza, setelah balasan ya, mencakup yang di majzum atau selainnya. Pokoknya yang penting setelah jawaban syarat. Kalau antum ada fi'il pakai waw atau pakai fa setelah jawaban syarat, boleh tiga bacaan. Dan arahnya seperti tadi. Boleh ataf, boleh jumlah baru, paham kan? Boleh mansub dengan an. Kalau nasab ya, mansub dengan ad mutmarotan. Mansub dengan ad mutmarotan. Lihat kata beliau, Allah berfirman, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Fahuwa khairul lakum jawaban syarat. Wa yukaffir. Ini dia. Di jazm yukaffir dan rofa di atas qiraah sabaiyah dan nasab syad. Tadi sudah bilang tadi ya, kalau antum rofa jazm berarti ataf ke lafaz, iya, atau ke mahal bisa, tapi ini kan ataf ke lafaz tukhfu. Kalau antum rofa berarti waw jumlah baru, paham kan? Kalau antum nasab berarti mansub dengan an mutmarotan wujuban. Kemudian fa komin itu hakikun wajadir, iya, hak dan sepantasnya seperti itu. Terus وجزم أو نصب لفعل ارتفع أو واو بالجملتين اكتنفا. Nah ini untuk sekarang tahap terakhir dulu. Cukup dulu sampai situ ini sebentar. Kata beliau, ya berikutnya lagi. Boleh jazm atau nasab. Jazm atau nasab, kalau tadi kan tiga. Jazm, nasab, rofa.
Sekarang boleh jazm atau nasab untuk fi'il yang bergandengan dengan fa atau waw jika terletak antara dua jumlah. Dah, jika dia iktanafa berada di tengah. Kalau tadi kan gini, kalau dia setelah dua jumlah itu, setelah jumlah jawaban, berarti kan setelah dua jumlah, boleh berapa bacaan? 3 kan? Rofa, nasab, jazm. Jazm itu asal kan? Rofa boleh, nasab itu syad. Kan begitu. Sekarang sebenarnya datang fa, datang waw sebelum ada jawaban. Dia di tengah-tengah antara fi'il syarat dan jawaban syarat. Dipahamkan? Kalau ini hanya boleh 2. Apa dia bilang boleh apa? Boleh jazm atau apa? Nasab. Kalau berada di tengah. Terus إذا وقع بين فعل الشرط والجزاء فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواء جاز جزمه ونصبه ويمتنع الرفع لامتناعه الاستئناف قبل الجزاء. ini dia. Dah. Ini alasan pentingnya nanti. Terus فالجزم نحو إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ونحو إن يقم زيد ويخرج خالد أكرمك. والنصب نحو ومن يقترب منا يخضع نؤره ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما. والجزم عطفا على فعل الشرط والنصب بإضمار أن. ini dia. Kalau terletak antara fi'il syarat dan jawaban syarat fi'il mudhari yang digandengkan dengan fa atau waw tadi yang di atas, boleh jazm dan nasab, tidak boleh rofa. Kenapa? Kan tak bisa istinaf sebelum jaza. Jadi gini, tadi itu boleh rofa karena sudah sempurna jumlah. Kan sudah ada syarat jawaban syarat, berarti sudah sempurna, berarti setelahnya boleh menjadi jumlah baru. Tapi sekarang ini masalahnya, ada jumlah syarat, belum ada jawaban syarat. Dia ada, berarti tidak boleh jumlah baru karena belum sempurna. Begitu alasannya. Jazm contohnya, innahu mayyattaki wa yasbir. In tambahannya. Fa innallaha, ini jawabannya. La yudhi'u ajral muhsinin. Contoh lain, iyyakum zaidun wa yakhruj. Tambahannya, khalidun ukrim. Ini jawabannya. Di sini untuk jazm. Nasab contohnya, wa may yaktarib minna wa yaqda'a nu'wihi wala yakhsha dzulman ma aqama wala hatma. Dah? Jadi jawabannya mana? Jawaban dari mana? Apa? Nu'wihi. Itu jawabannya. Sebelum datang jawabannya ada fi'il mudhari ternyata setelah waw wa yaqda'a. Paham kan? Berarti dia ada di tengah antara fi'il syarat dan jawaban syarat. Nah, ini nasab bacaannya yaqda'a. Jazm atop kepada fi'il syarat, nasab tentunya disembunyikan an wujuban setelah waw ma'iyah atau fa sababiyah. Diawali oleh tolak. Kenapa? Karena pada syarat terdapat makna apa tadi? Istifham. Jelas pembahasan sekarang? Nah, ini yang belum katakan. Sisa 4 bait lagi. InsyaAllah kita ambil di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illallah.